Lagi-lagi, ini berita Pak Jokowi lagi. Kali ini, ex-aktivis 98 mendesak KPK agar segera mengusut lagi dan membuka kembali dugaan korupsi keluarga Jokowi, yang harta kekayaannya melonjak sangat fantastis, yaitu 186%. Dan bagaimana tindak lanjut KPK selama ini? Padahal, sudah banyak sekali pihak-pihak yang melaporkan dugaan korupsi keluarga Pak Jokowi. Itu kami kembali mendatangi KPK agar menjalankan semua proses pemberantasan korupsi sesuai dengan asas-asas yang telah ditetapkan oleh undang-undang, termasuk dalam menindaklanjuti laporan kami 3 tahun yang lalu dan setahun yang lalu tentang dugaan tindak pidana korupsi, kolusi nepotisme, dan dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Joko Widodo. Bahwa mantan Presiden RI yang ke-7 yang kami laporkan KPK 3 tahun lalu bernama Joko Widodo telah disebutkan oleh lembaga internasional organisasi Crime and Corruption Reporting Project sebagai salah satu mantan presiden terkorup di dunia. OCC-RP menyebutkan bahwa Joko Widodo secara signifikan melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, OCC-RP juga menyebutkan bahwa Jokowi telah merusak lembaga pemilihan umum dan peradilan Indonesia yang menguntungkan ambisi politik putranya bernama Gibran Rakabuming Raka. Perilaku kekuasaan semacam ini patut diduga kuat telah dilakukan praktek KKN yang patut menjadi perhatian serius KPK agar pimpinan KPK yang baru dapat mengembalikan citra dan wibawa KPK kembali dan lepas dari stigma bayang-bayang kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hal-hal itu, kami pada Selasa 7 Januari 2025 kembali datang ke KPK untuk menyatakan bahwa 1. Menyayangkan pernyataan KPK yang tidak secara tegas menyatakan akan mengusut dugaan korupsi Joko Widodo maupun keluarganya terkait ramainya respon publik terhadap rilis OCC-RP. KPK menyebut hanya menunggu laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. 2. Sikap KPK yang lembut dan pasif ini bertolak belakang dengan kasus yang menimpa tokoh politik dari partai politik yang bukan pejabat negara. Padahal KPK seharusnya mengejar pelaku korupsi yang berada di lingkaran kekuasaan atau mereka yang berada di lingkaran kekuasaan yang dilaporkan oleh masyarakat karena ada kerugian negara yang diakibatkan. Anggaran bansos ya? Iya, 50% dari 500 miliar kalau tidak salah anggaran bansos. Triliun ya, 500 triliun anggaran bansos itu dikorupsi. Yang korup pasti bukan penerima bansos. Pasti mereka yang mendistribusikan bansos itu. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98, tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu, telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCC-RP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Begitu juga dalam konteks gas. Yang korupsi pasti bukan warung. Yang membuat dia tidak efektif, yang membuat dia boros bukan warung, tapi tentunya yang mendistribusikan dari level atasnya. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Terakhir yang kami sampaikan itu adalah adanya perdebatan soal mana buktinya, itu ditantang oleh Pak Jokowi pun juga ditantang oleh KPK. Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya itu
ya telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu kami menyampaikan data. Tergantung penyidik apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan dulu tahun 2022 ke KPK, 2004 lalu ke KPK, baik oleh Nurani 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang, berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Sehingga dengan begitu terang benderang sekarang, jangan orang lagi diombang-ambingkan dengan dalih mana bukti. Nggak ada bukti, yang ada data. Dan data itu telah kami serahkan, tinggal penyidik sekarang yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah data itu cukup untuk dinyatakan menindaklanjuti dalam proses hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Pak Jokowi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dan masih banyak lagi dugaan-dugaan yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Salah satunya yaitu tadi ex-aktivis 98 yang sudah mengadukan juga ke KPK. Sebab kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji diduga terjadi pada masa akhir pemerintahan Jokowi. Nah, kasus ini berpusat pada penyelewengan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jamaah dengan estimasi kerugian negara lebih dari Rp 1 triliun. Nah, juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan lembaga anti rasuah tidak akan tebang pilih dalam memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan saksi-saksi termasuk terhadap Jokowi atau Pak Joko Widodo ya, sepenuhnya bergantung pada kebutuhannya penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka serta membuat terang penanganan perkara ini, kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 11 Agustus tahun 2025 ya teman-teman ya. Jadi memang banyak sekali ya yang masih menanyakan ya tentang hal ini, kenapa kasus kuota haji ini juga ya, dugaan korupsi di haji ini juga kok belum ada tersangkanya hingga saat ini ya teman-teman ya. Nah, keterkaitan nama Pak Jokowi ini muncul karena tambahan kuota 20.000 jamaah merupakan hasil lobi dirinya kepada pemerintah Arab Saudi. Hal itu semata untuk memangkas tenggang waktu untuk calon jamaah haji kurang lebih selama 15 tahun. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, permintaan tersebut bertujuan memangkas antrian haji reguler yang bisa mencapai belasan tahun. Waduh, keren ya. Dan tambahan 20.000 kuota ini hasil pertemuan Presiden RI. Saat itu Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden ya dengan pemerintahan Arab Saudi. Alasannya karena antrian haji reguler sampai 15 tahun lebih, ujar Asep ya, 9 Agustus ya. Namun dugaan korupsi terjadi karena pembagian kuota tambahan itu tidak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh sesuai aturan. 92% kuota haji itu harus untuk haji reguler dan 8% untuk haji khususnya ya, katanya seperti itu ya. Jika mengacu aturan dari 20.000 kuota tambahan seharusnya 18.400 untuk jamaah haji reguler dan 1.600 untuk haji khusus. Namun pembagian dilakukan 50 atau 50-50 ya, 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk yang khusus, katanya seperti itu ya teman-teman ya.